Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Minggu tanggal 25 Agustus ya teman-teman, kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di kesempatan pagi hari ini kita akan melihat lagi perkembangan Tol Jogja Solo, persiapan dari ruas Tol Jogja Solo yang akan segera dibuka operasional ataupun diresmikan ya teman-teman. Saat ini kami sudah berada di sekitar Simpang Susun Kartosuro. Nah, kita akan melihat menyusuri ruas Tol Jogja Solo yang akan dibuka operasional ataupun diresmikan ini. Insya Allah nanti kita akan menyusuri sampai dengan Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Semoga saja nanti di hari Minggu ini tidak banyak kegiatan pekerjaan yang dilakukan sehingga nanti kita dapat menyusuri melihat perkembangan Tol Jogja Solo ini sampai dengan Simpang Susun Kartosuro. Nah, langsung saja kita berjalan menuju ke arah Simpang Susun Kartosuro, Simpang Susun Klaten untuk melihat perkembangan Tol Jogja Solo yang segera dilakukan proses pembukaan peresmian ya teman-teman. Nah, nanti kita akan berjalan cepat saja karena mungkin ini kita nanti akan berjalan kurang lebih 22 km ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai sehingga nanti teman-teman dapat melihat gambaran persiapan Tol Jogja Solo, ruas yang akan segera dilakukan proses pembukaan. Namun sebelum berjalan kita ingatkan kembali seperti biasa, monggo bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya, dan kami mohon support, mohon bantuannya untuk mengklik tombol suka, tombol jempol yang ada di bawah itu ya teman-teman. Langsung saja kita berjalan ke arah selatan, ke arah Simpang Susun Klaten. Dari sekitar STA 2 Simpang Susun Kartosuro ini kita mulai berjalan ke arah selatan. Kita akan menyusuri 20 km sampai dengan STA 22 Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Semoga saja di hari Minggu ini aktivitas pekerjaan tidak terlalu padat sehingga nanti kita bisa melihat perkembangan maupun progres yang ada di sekitar Tol Jogja Solo seksi 1.1 ini, ruas yang nantinya akan segera diresmikan. Nah, kita saat ini terus berjalan, kita akan berjalan agak cepat ya teman-teman karena kita nanti akan berjalan sekitar 20 km agar tidak terlalu siang ya teman-teman. Di sekitar STA 2 ini dapat terlihat bahwa rambu-rambu lalu lintas ini sudah banyak yang terpasang ya teman-teman, baik itu papan petunjuk arah maupun rambu-rambu peringatan itu sudah banyak yang terpasang di sisi kanan maupun kiri badan jalan Tol Jogja Solo ini, sehingga teman-teman bisa terus mengikuti rambu-rambu agar perjalanannya nanti nyaman ya teman-teman, aman juga. Di ruas kanan ataupun ruas yang mengarah ke arah Solo dapat kita lihat itu rambu-rambu papan petunjuk yang besar, itu adalah rambu-rambu untuk himbauan jalur bagi teman-teman yang ingin keluar exit tol Banyudono ataupun langsung ke arah Transjawa. Itu ada himbauan untuk melewati jalur yang mana ya teman-teman. Kita terus berjalan ke arah selatan, kita sudah sampai di sekitar STA 3, kita sudah sampai di sekitar Desa Ngguwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Papan rambu-rambu himbauan untuk berpindah jalur itu terpasang 2 kali ya teman-teman. Nah, kita menepi sebentar melihat himbauan untuk melewati jalur bagi teman-teman yang ingin keluar exit tol Banyudono ataupun lanjut ke arah Transjawa. Nah, itu bagi teman-teman yang ingin ke arah keluar exit tol Banyudono mengambil jalur yang sebelah kiri. Apabila teman-teman ingin ke arah Transjawa itu mengambil jalur yang sebelah kanan. Nah, begitulah ya teman-teman, itu harap rambu-rambunya juga diperhatikan karena itu adalah untuk mengatur keselamatan kita dalam perjalanan melewati Tol Jogja Solo ini. Di sekitar STA 3 Desa Ngguwokajen ini dapat kita lihat juga terus disempurnakan dari guardrail ya teman-teman.
gadril yang bertugas untuk pengaman luar yang menyambungkan dengan parapet ataupun kongkoret barer pengaman jembatan ya teman-teman. Nah ini terus disambungkan, disempurnakan, yang bolong-bolong ini ditambal dengan menggunakan gadril, karena memang sebagian besar gadril ini masih bolong-bolong seperti di lokasi ini, yang mendekati dari struktur jembatan ini masih banyak yang bolong-bolong gadrilnya. Nah, saat ini sudah mulai akan dilakukan dari proses penyempurnaan pemasangan gadril tersebut. Nah, saat ini kita sudah memasuki sekitar STA 4, yaitu di sekitar Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Kita terus berjalan ke arah selatan ya teman-teman, untuk terus melihat perkembangan maupun progres ruas tol Jogja Solo yang sebentar lagi akan diresmikan ataupun dibuka secara operasional ya teman-teman. Nah, sebelum operasional itu nantinya akan dilakukan uji layak fungsi terlebih dahulu. Nah, setelah uji layak fungsi ini lulus, nah itu baru nantinya akan operasional atau berbayar. Selama uji layak fungsi ini tentunya masyarakat di sekitar Klaten ataupun masyarakat umum nantinya bisa menggunakan tol Jogja Solo ini secara gratis ya teman-teman, biasanya seperti itu. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 5 ya teman-teman, sekitar Desa Jatirejo, ataupun yang sebelah kiri itu adalah Desa Bendosari ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan, nampak rambu-rambu lalu lintas maupun jalan ini sudah terlihat sangat rapi sekali ya teman-teman. Kemarin ada yang bertanya, Mas, bagaimana kondisi permukaan dari tol Jogja Solo ini, apakah gerunjal karena permukaan ini terbuat dari cor rigid ataupun cor beton, apakah gerunjal ataukah mulus. Nah ini kami beritahukan ya teman-teman, bahwa kami menggunakan motor aja ini shocknya itu mati, itu tidak geludak ya teman-teman. Berarti permukaan dari tol Jogja Solo ini cukup mulus, apalagi nanti teman-teman yang melewati tol Jogja Solo ini menggunakan mobil yang peredamnya lebih bagus daripada motor, udah gleser-gleser. Nah, namun walaupun halus mulus, harap berhati-hati dan terus waspada, karena biasanya kalau halus itu malah turun tingkat kewaspadaannya ya teman-teman. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 6 ataupun KN 6 ya teman-teman. Kita sudah memasuki di sekitar Desa Kateguhan. Nah, ini adalah desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten. Nah, di depan ini ada sebuah struktur jembatan Sungai Brambang, yang struktur jembatannya cukup panjang, sekitar 65 meter ya teman-teman. Itu sudah ada papan petunjuknya. Jadi setiap struktur jembatan di tol Jogja Solo ini nantinya juga akan diberikan papan-papan informasi sebagai pemberitahuan untuk pengendara yang melewati tol Jogja Solo ini. Nah, kita terus berjalan, nampaknya ini terus dilakukan proses penyempurnaan pada gadril yang masih bolong-bolong pada struktur yang mendekati struktur jembatan ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah berada di perbatasan antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten. Nah, tepatnya kita sudah berada di Kabupaten Klaten nih ya teman-teman, di Kecamatan Pulan Harjo. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 7 ya teman-teman. Nah,
Nah, di depan ini ada sebuah struktur terowongan yang menghubungkan jalan raya Janti Tegal Gondo ya teman-teman. Kita saat ini sudah memasuki daerah Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Di sekitar lokasi ini tadi terlihat bahwa rambu-rambu lalu lintas yang mengatur batas kecepatan ya teman-teman, yaitu batas atas itu 100 km per jam dan batas bawah itu adalah sekitar 60 km per jam. Nah, kita berpindah ke jalur yang sebelah kanan ya teman-teman, jalur yang mengarah ke arah Solo. Kita mencoba melihat dari sisi yang lainnya ya teman-teman. Saat ini kita sudah berjalan di sekitar STA 7 ataupun KM 7. Kita sudah berjalan di sekitar Desa Kranggan, Kecamatan Polan Harjo. Di depan itu ada sebuah struktur jembatan yang cukup panjang dan bahkan merupakan yang terpanjang di seksi 1.1 ini, sekitar 165 cm, sekitar 165 meter ya teman-teman, kok sampai cm. Meter ya teman-teman, panjangnya 160 meter. Merupakan jembatan yang terpanjang di seksi 1.1 ini, yaitu struktur jembatan kali jebol. Nah, inilah struktur jembatan Sungai Jebol ya teman-teman. Permukaannya itu di aspal. Memang struktur jembatan yang ada di seksi 1.1 ini permukaan perkerasan akhirnya adalah perkerasan lunak ataupun dengan cara di aspal ya teman-teman. Nah, kita sudah memasuki di sekitar Desa Kranggan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Nampak rambu-rambu lalu lintas sudah banyak yang terpasang di sekitar lokasi ini. Kita terus berjalan ke arah selatan. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Keprabon. Nah, di depan itu ada sebuah struktur terowongan yang menghubungkan antara Delanggu dengan Cokro Tulung ya teman-teman. Nah, ini adalah struktur terowongannya. Dan kita terus berjalan ke arah selatan. Tidak jauh dari lokasi ini juga ada sebuah struktur jembatan serta sebuah terowongan ataupun flyover yang melindungi situs Yoni Candi Asu, yaitu situs peninggalan purbakala pada masa lalu ya teman-teman. Ini dilindungi dengan cara membuat sebuah flyover yang langsung tersambung dengan sebuah jembatan Kali Pusur ya teman-teman. Nah, ini adalah terowongan yang melindungi situs Candi Asu ya teman-teman, yang langsung terhubung dengan sebuah struktur jembatan Kali Pusur. Dan Kali Pusur ini di hulunya banyak sekali objek-objek wisata yang bisa kita lihat di sekitar Kecamatan Polan Harjo, berupa Umbul Cokro, Nyuri Vermun ya teman-teman, serta pemandian, objek-objek wisata pemandian serta susur sungai. Nah, silahkan teman-teman yang berkunjung ke Klaten yang kebetulan melalui Tol Jogja Solo ini bisa keluar exit Tol Kuncen dan singgah ke Polan Harjo untuk menikmati wisata-wisata air yang banyak terdapat di sekitar lokasi ini. Setelah melewati struktur
jembatan Sungai Pusur, kita akan melewati terowongan, yaitu terowongan yang menghubungkan antara Mendak dengan Pulan Harjo ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah sampai di sekitar Desa Mendak, Kecamatan Belanggu, Kabupaten Klaten. Kita sudah berjalan di sekitar STA 10 ataupun KM 10. Nah, nampak terlihat di sini juga sudah rapi sekali di tengah daripada gadril, di tengah daripada parapet ini sudah pula dipasang ataupun ditanami dari pohon-pohon bougainville. Di sini juga ada himbauan, rambu-rambu himbauan bagi para pengendara untuk tidak membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Jangan membuang sesuatu benda apapun ketika melintasi dari jalan tol Jogja Solo ini. Ini untuk keselamatan serta kebersihan juga ya teman-teman. Kita terus berjalan ke arah selatan. Nah, saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Kauman, Kecamatan Pulan Harjo. Sebentar lagi kita akan sampai di sekitar Simpang Susun Karanganom. Nampak terlihat di depan itu samar-samar, di sebelah kiri terlihat rambu-rambu yang cukup besar ya teman-teman. Nah, ini rambu-rambu untuk bagi teman-teman himbauan untuk melewati jalur ataupun berpindah lajur ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin keluar exit tol Kuncen ataupun gerbang tol Pulan Harjo, ini teman-teman untuk berpindah ke lajur yang sebelah kiri. Nah, ini untuk ke arah Karanganom, Sidomulyo, Delanggu ya teman-teman. Dan bila teman-teman ingin terus melanjutkan perjalanan ke arah Klaten, Prambanan, Yogyakarta, ini teman-teman tetap menggunakan lajur yang sebelah kanan, karena nantinya ke arah Prambanan maupun Yogyakarta ini akan terus lurus saja ya teman-teman. Sedangkan yang ke arah Karanganom, Delanggu ini akan keluar melalui exit tol Kuncen ataupun gerbang tol Pulan Harjo. Nah, kita lanjutkan lagi berjalan ke arah selatan. Nah, sebentar lagi kurang lebih sekitar 1 km lagi kita akan sampai di sekitar Simpang Susun yang kedua, yaitu Simpang Susun Karanganom. Namun itu letaknya masih berada di sekitar Desa Kapungan, Kecamatan Pulan Harjo, Kabupaten Klaten. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 11 plus 600 ataupun KM 11 plus 600 ya teman-teman. Nah, di depan samar-samar sudah terlihat dari flyover Simpang Susun Karanganom. Terlihat di sebelah kiri ini juga di tengah-tengah dari parapet ini tumbuhan juga sudah mulai ditanam. Nah, ini kita menemui lagi papan informasi ataupun papan untuk himbauan berpindah jalur bagi teman-teman yang ingin keluar exit tol Kuncen ataupun melalui gerbang tol Pulan Harjo. Nah, nampak di sekitar menjelang Simpang Susun Karanganom ini tiang-tiang PJU juga sudah berdiri dengan rapi. Nampaknya sudah selesai hampir 100% dari proses pemasangan tiang-tiang PJU-nya ya teman-teman, atau penerangan jalan umum. Kita sudah sampai di sekitar Simpang Susun Karanganom ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin keluar exit tol Kuncen, ini bisa ambil kiri, itu sudah terlihat sudah ada palang ataupun papan petunjuk arahnya. Nah, jadi teman-teman bila melintasi tol Jogja Solo ini untuk terus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ya teman-teman. Nah, di sekitar Simpang Susun Karanganom ini terlihat sudah sangat rapi sekali. Kesiapannya bisa kita bilang sudah mendekati 100% ya teman-teman.
baik itu tiang-tiang PJU maupun jalan utamanya ini sudah siap. Tinggal nanti diberikan penambahan fasilitas yang sekiranya kurang, ini dilengkapi lagi. Selepas simpang susun Karanganom ke arah selatan, nampak tiang-tiang PJU juga sudah banyak ataupun sudah terpasang hampir 100% ya teman-teman. Tiang-tiang PJU di kiri, kanan maupun di tengah-tengah dari badan jalan tol Jogja Solo ini nampak sudah terpasang. Kita sudah sampai di sekitar STA 13.600 ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar desa Glagawangi, Kecamatan Pulan Harjo. Desa Glagawangi, Kecamatan Pulan Harjo ini nantinya langsung berbatasan dengan desa Ngabean, Kecamatan Karanganom ya teman-teman. Terlihat juga ini tiang-tiang PJU itu terlihat sudah banyak yang terpasang di sisi tengah dari badan jalan tol Jogja Solo. Di sebelah kanan ini terlihat juga sedang dipersiapkan dari tiang papan informasi atau pengumuman untuk berpindah lajur ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin keluar mengarah ke exit tol Kuncen, ini mengambil lajur yang sebelah kiri tentu saja apabila teman-teman dari arah Jogja. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 14 ya teman-teman. Kita sudah memasuki dari desa Ngabean, Kecamatan Karanganom. Terlihat di sebelah kanan kita itu sebuah rangka besi yang nantinya juga akan terpasang sebagai papan penunjuk untuk himbauan berpindah lajur bagi teman-teman yang ingin keluar ke arah exit tol Kuncen apabila dari arah Jogja ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah memasuki desa Berangkal. Kita sudah berada di sekitar desa Berangkal STA 14 ya teman-teman. Nah, di sana terlihat juga papan informasi bagi teman-teman untuk menghimbau tidak membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Jadi memang ini di sekitar tol Jogja Solo ini banyak himbauan-himbauan untuk menjaga kebersihan ya teman-teman, agar teman-teman tidak membuang sampah waktu berjalan melintasi tol Jogja Solo ini ya. Kita saat ini sudah sampai di sekitar STA 15 ataupun KM 15 Desa Berangkal, Kecamatan Karanganom. Di sekitar desa Berangkal ini di sisi sebelah kiri ataupun lajur yang mengarah ke arah Jogja, nah ini ada sebuah masjid yang saat ini sedang dalam proses relokasi ya teman-teman. Saat ini sedang dibuatkan masjid penggantinya, ada di sebelah kiri yang mengarah ke arah Jogja. Masjid tersebut belum dibongkar namun tidak mengganggu karena berada di bahu jalan, tidak berada tepat di tengah-tengah dari badan jalan tol Jogja Solo. Nah, kali ini kita sudah berada di sekitar desa Beku ya teman-teman, Kecamatan Karanganom. Kita sudah melintasi di sekitar STA 15. Nah, terlihat di sini badan jalan juga sudah mulai rapi, rambu-rambu lalu lintas juga sudah mulai rapi, sudah banyak yang terpasang. Namun nampaknya di sisi kanan itu banyak prikes-prikes yang dipasang untuk saluran drainase minor. Nampaknya prikes-prikes itu belum dipindahkan ya teman-teman, sisa-sisa dari pemasangan saluran drainase minor.
Saat ini kita sudah melintasi di sekitar Desa Tarubasan. Kita sudah sampai di sekitar KM 16 ataupun STA 16. Nah, di depan itu nampak jalan yang menikung cukup tajam, yaitu di sekitar Desa Tarubasan ini, sehingga jalannya terlihat miring ya teman-teman. Tikungannya ini sangat tajam di sekitar lokasi ini, jadi teman-teman harap waspada, hati-hati bila melintasi di sekitar KM 16 ini karena ada sebuah tikungan yang cukup tajam. Posisi dari tikungan ini tepatnya berada di sekitar KM 16 plus 600 ya teman-teman. Nah, terlihat sangat tajam sekali ya teman-teman. Nah, itu juga sudah mulai dipasang dari rambu-rambu pemberitahuan dari kontur jalan yang berbelok. Nah, kita lihat sebentar ya teman-teman. Keju ini tangannya. Kita lanjutkan berjalan lagi ya teman-teman. Alhamdulillah pagi hari ini cuacanya cukup cerah, jadi mungkin nanti gambarnya cukup bening ya teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu sampai jam 7 pun mataharinya masih enggan, sehingga kami dalam mengambil gambar agak sedikit burem. Nah, saat ini kita sudah berada di sekitar STA 17 Desa Tarubasan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Nah, terlihat di sini badan jalan juga sudah rapi. Nah, di sini juga terlihat di sebelah kiri kita yang menempel pada parapet itu, putih-putih itu juga adalah sebuah mata kucing ya teman-teman, juga sudah mulai terpasang di sekitar lokasi ini. Sedangkan untuk yang menempel pada guardrail, mata kucingnya berwarna merah ya teman-teman. Ini adalah jembatan ataupun terowongan Jalan Raya Karanganom RSI ataupun Karanganom Klaten. Kita terus berjalan ke arah selatan, ke arah Simpang Susun Klaten yang tinggal beberapa kilometer lagi. Mungkin sekitar 5 km lagi ya teman-teman. Di depan itu adalah Desa Jungkare yang berbatasan dengan Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen. Sebentar lagi kita akan sampai di sekitar lokasi rest area Manjungan ya teman-teman, rest area tol Jogja Solo yang mengarah ke arah Jogja. Nah, kita saat ini sudah melintasi dari Desa Kadirejo, berada di sekitar STA 18 ataupun KM 18 Desa Kadirejo, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Di depan itu nantinya adalah Desa Jungkare. Di sini terlihat juga badan jalan juga sudah hampir sempurna, proses pengerjaan badan jalan juga sempurna, parapet maupun guardrail, pengaman sisi pinggir maupun tengah dari badan jalan tol Jogja Solo ini sudah selesai, hampir 100% bisa dikatakan sudah siap ya teman-teman. Rambu-rambu lalu lintas juga sebagian sudah mulai terpasang, tinggal mungkin nanti diberikan penambahan papan-papan informasi ya teman-teman. Saat ini kita sudah berada melintas di sekitar Desa Jungkare. Di depan itu ada sebuah struktur jembatan yang merupakan batas Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Ngawen, antara Desa Jungkare dengan Desa Tempur Sari, dan di sebelah barat dari Desa Tempur Sari itu adalah Desa Manjungan, lokasi dari rest area tol Jogja Solo yang mengarah ke arah Jogja. Nah, terlihat di sebelah kiri itu sudah nampak samar-samar terlihat dari gundukan tanah yang merupakan nantinya sebagai lokasi rest area tol Jogja Solo. Nah, nampaknya saat ini juga terus dilakukan proses pengerjaan persiapan lahannya berupa proses pengurukan. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 19 ya teman-teman, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Nah, kita lanjutkan lagi. Nampaknya proses pengerjaan rest area ini juga terus dikerjakan. Nah, itu proses pengerjaan jembatan akses keluar menuju arah Jogja ini juga terus dikerjakan. Nah, nampaknya itu ada beberapa alat berat jenis kren
Itu waduh, nampaknya sudah dilakukan proses pengangkatan balok girder ya teman-teman. Balok girdernya sudah tidak ada. Berarti kita tidak bisa melihat lagi proses pengangkatan balok girder untuk akses rest area ya teman-teman. Nah, ini sudah habis, balok girdernya sudah dipasang. Berarti kemarin hari Sabtu ini nampaknya proses pengerjaan pemasangan dari pengangkatan balok girder. Nah, ini untuk struktur jembatan yang ada di depan kita ini ya teman-teman. Akses keluar menuju Jogja dari rest area ya teman-teman. Nah, ini sebuah alat berat jenis crane, nampaknya menggunakan 4 buah alat berat jenis crane ya teman-teman. Nah, kemarin kami hari Jumat sebenarnya mau melihat, namun belum dipasang, belum diangkat. Malah ini hari Minggu ternyata sudah dipasang, sudah habis Minggu pagi hari ini, karena cuma mengangkat 4 buah balok girder ya teman-teman dalam satu hari. Kemarin kemungkinan juga sudah terpasang. Nah, itu buat melakukan proses pemasangan balok girder untuk rest area. Nah, lokasi itu kemarin adalah lokasi dari Makom yang baru saja direlokasi, baru dipindahkan. Kita berjalan lagi, saat ini kita sudah memasuki dari Desa PP, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Tinggal beberapa kilometer lagi kita sudah sampai di sekitar Simpang Susun Klaten yang ada di Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Nah, terlihat di sini badan jalan yang mengarah ke arah Jogja, ke arah Solo ini sudah mulus. Nah, kita tadi terlihat bahwa sudah melewati rambu lalu lintas di KM 20 ya teman-teman, sekitar KM 20 ataupun STA 20. Kita sudah sampai di sekitar Desa PP. Di depan itu sebelah kanan itu adalah Dusun Kemit PP yang nantinya langsung berbatasan dengan Desa Kuaren ya teman-teman. Dan dari Desa Kuaren cukup sedikit langsung melintas Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Wah, nampaknya ini para pekerja sudah mulai memasuki, bersiap-siap untuk memulai pekerjaan, menyelesaikan proses pengerjaan di tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, ini nampaknya ini truk-truk dam ini masih banyak yang beraktivitas di sekitar lokasi ini. Nampaknya masih terus menyelesaikan dari proses pengurukan dari lahan rest area ya teman-teman. Mumpung jalan tol Jogja Solo ini belum dibuka, nampaknya digeber, diselesaikan dulu proses pengurukan, mempersiapkan lahan dari rest area ini diselesaikan dulu. Nampaknya masih ada beberapa waktu sebelum tol Jogja Solo ini nantinya resmi dibuka. Nah, kalau sudah dibuka nanti repot ya teman-teman. Nah, saat ini kita sudah sampai di sekitar STA 21 Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Di depan itu ada sebuah terowongan ataupun flyover yang menghubungkan antara jalan raya Jatinom Klaten ataupun jalan raya Ki Ageng Gribik ya teman-teman. Nah, ini adalah struktur terowongannya, terlihat di sisi kiri kita ini, di tengah-tengah dari badan jalan tol Jogja Solo ini sudah terpasang dari barisan tiang-tiang PJU yang sudah tertata rapi, yang sudah berdiri rapi, banyak sekali ya teman-teman di sekitar exit tol Klaten, Simpang Susun Klaten. Menjelang Simpang Susun Klaten ini tiang-tiang PJU sudah berdiri semua, baik untuk tengah badan jalan maupun sisi kanan kiri bagian luar sudah berdiri dari tiang-tiang PJU. Nah, juga sudah terlihat itu papan informasi apabila teman-teman ingin keluar menuju Klaten untuk mengambil lajur kiri, apabila teman-teman ingin ke arah Prambanan maupun Jogja mengambil lajur kanan ataupun lurus ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 21 plus 800 ya teman-teman. Lokasi di sekitar Simpang Susun Klaten.
itu terlihat rambu-rambu penunjuk arah sudah dipasang. Apabila teman-teman ingin keluar exit tol Klaten mengambil kiri ke arah Klaten Jatinom itu ke arah kiri. Ini adalah ruas yang terakhir tahap pertama ini dilakukan dari proses peresmian atau pembukaan secara operasional. Apabila teman-teman ingin ke Prambanan Yogyakarta itu terus saja ke arah lurus. Inilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo dari STA 1 Simpang Susun Klaten Kartosuro sampai dengan Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.